Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali saya dapat hadir ke tengah ruang share Anda untuk melanjutkan rangkaian tafakuh kita dengan mengkaji matan Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Semoga silsilah kita ini, rangkaian kajian kita ini menambahkan ilmu, mengobarkan semangat beramal dalam diri kita. Tidak luput salat serta salam untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dengan para sahabat Rasulullah SAW kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kali ini kita memasuki satu pembahasan baru, satu tema baru, yaitu pembahasan tentang rohan atau gadai. Beliau Al-Imam Abu Syuja' mengawali pembahasan ini dengan mengatakan, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Semua barang, semua benda yang boleh untuk diperjualbelikan, maka boleh digadaikan. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu. Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh digadaikan. Gadai dalam kajian para ahli fikih terjadi dua pemahaman besar yang sangat berbeda tentang persepsi apa itu gadai dan fungsi gadai. Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan utama, fungsi utama gadai adalah sebagai alat untuk membackup, cadangan, sebagai media cadangan untuk pembayaran hutang yang macet. Alias, kalau Anda berhutang kepada seorang kemudian Anda menggadaikan satu barang, maka tujuan utama dari gadai adalah memungkinkan, yaitu agar pihak kreditur yang menghutangi Anda sejumlah uang itu bisa mengambil haknya, mengambil piutang yang ia berikan kepada Anda dari nilai jual barang tersebut, dari nilai jual barang gadai. Sehingga mereka mendefinisikan ar-rahan, gadai itu adalah tawthiqatud dain bi'ainin yumkinul istifa'u min qimatiha, yaitu tawthiqah, mengikat atau memberikan jaminan atas suatu piutang dengan suatu benda yang piutang tersebut dapat dilunasi dari nilai jual barang tersebut, benda tersebut. Aliran pertama ini, sudut pandang pertama ini menganggap bahwa tujuan utama gadai adalah untuk membackup nilai piutang, sehingga ketika terjadi gagal bayar atau kesusahan, kesulitan untuk melakukan pelunasan pada saat jatuh tempo, maka pihak kreditur bisa mengambil haknya, mendapatkan kembali haknya dengan cara apa? Dengan cara melelang, menjual barang yang digadaikan tersebut. Dengan demikian dapat difahami bahwa kalau ternyata barang yang digadaikan tersebut tidak bisa dijual belikan, atau nilainya tidak sebanding dengan
nominal piutang lebih sedikit, misalnya berhutang 1 miliar, ternyata nilai gadainya hanya 100 juta. Maka ini tidak sejalan dengan tujuan dan maksud utama dari gadai. Ini konsekuensi hukum yang muncul dari persepsi bahwa gadai itu tujuan utamanya adalah sebagai alternatif pembayaran bila terjadi gagal bayar. Dan ini merupakan satu aliran madhab, beberapa madhab dalam literasi fikih, misalnya Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, madhab yang lainnya, Imam Ahmad serta yang lainnya. Aliran kedua, satu pemahaman yang mengatakan bahwa gadai tujuan utamanya adalah sebatas alat bukti, sebagai alat bukti bahwa adanya akad hutang piutang, adanya hak yang tertunda, tertangguhkan. Sehingga menurut aliran kedua, sudut pandang kedua ini, gadai itu sangat fleksibel. Tidak serta-merta harus senilai dengan piutang, tidak harus bisa dijual. Karena apa? Karena tujuan gadai adalah untuk memberikan jaminan sebagai alat bukti, ya, sebagai alat bukti bahwa telah terjadi hubungan hutang piutang antara kedua belah pihak, atau adanya hak yang tertunda, Karenanya menurut aliran pemahaman atau pola pikir dan sudut pandang kedua ini, gadai itu lebih fleksibel. Karena bisa jadi Anda menggadaikan sesuatu yang tidak bisa dijual belikan. Kenapa? Karena tujuan utama gadai bukan untuk pembayaran pelunasan, tetapi tujuannya adalah sebagai alat bukti. Aliran kedua ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Bila kalian sedang dalam satu perjalanan dan kalian tidak menemukan katiban, juru tulis, tidak mendapatkan notaris kalau zaman sekarang, tidak bisa membuat alat bukti berupa surat utang piutang, maka agar hutang piutang ini tidak terjadi sengketa di kemudian hari, tidak ada pihak-pihak yang mengingkari, maka buatlah farihanun maqbudah, datangkanlah barang gadai yang diserah terimakan kepada pihak yang menghutangkan. Kalau kita cermati ayat ini, kita sandingkan dengan ayat sebelumnya yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang yang beriman, kalau kalian berhutang dengan suatu nominal piutang tertentu, maka tulislah, catatlah hutang tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di tengah ayat memerintahkan kita untuk apa? Mendatangkan saksi. Ya. Kalau kita sedang bertransaksi dengan hutang piutang, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mendatangkan saksi. Kemudian Allah katakan, kalau tidak menemukan juru tulis dan juga saksi, maka datangkanlah barang gadai. Kalau kita sandingkan kedua ayat ini, saya kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa perintah atau syariat mengadakan gadai itu disabdakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks alat bukti transaksi utang piutang, yaitu tulisan atau saksi, dan yang ketiga adalah barang gadai. Sehingga pemahaman kedua yang menyatakan bahwa tujuan utama dari gadai adalah sebagai alat bukti, maka apapun yang bisa menjadi alat bukti bahwa itu
ada hubungan dagang, hubungan utang piutang, maka tidak masalah, sah-sah saja. Walaupun alat bukti itu tidak dapat dijual belikan. Contoh sederhananya, di zaman sekarang banyak orang yang menggadaikan KTP, SIM, surat izin mengemudi, ijazah, dan yang serupa, padahal itu tidak bisa dijual belikan, tidak ada nilainya, tetapi boleh digadaikan. Kartu keluarga, sebagai apa? Sebagai bukti adanya ikatan hutang piutang, ya. Sehingga pemahaman kedua inilah wallahu ta'ala yang lebih sejalan dengan praktek masyarakat, dan kedua sejalan dengan keumuman dalil yang ada, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah di atas bahwa kalau tidak menemukan saksi, maka datangkanlah barang gadai. Pada ayat ini tidak ada ketentuan bahwa barang gadai itu harus bisa dijual belikan. Adanya manfaat gadai yang bisa dijual belikan, sehingga dari nilai jual belinya itu kita bisa melakukan pembayaran, atau pihak kreditur bisa mengambil haknya dari nilai jual barang tersebut. Ini adalah salah satu manfaat, tapi itu bukan tujuan utama, ya. Itu manfaat tapi bukan tujuan utama, sehingga kalau ada kesepakatan untuk terjadinya gadai barang yang tidak bisa dijual belikan, semisal ijazah, semisal SIM, semisal KTP, kartu keluarga, maka tidak ada yang bisa melarang, tidak boleh ada yang melarang, karena tidak ada dalil. Apalagi kaidah umum dalam bab muamalah, dalam bab transaksi, akad, hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang dengan tegas dan jelas, dalil yang valid, yang sahih, dan jelas-jelas melarang pergadaian atau menggadaikan barang yang tidak dapat dijual belikan, ya. Sehingga wallahu ta'ala alam, perlu diluruskan bahwa tujuan utama gadai itu adalah sebagai alat bukti, bukan sebagai alat pembayaran, bukan instrumen pembayaran, ya. Karena itu Nabi SAW memberikan penjelasan tentang gadai. La yuhlaqur rahn, ar-rahnu min rahinihi, lahu ghunmuhu wa alaihi urmuhu. Ya, tidak ada istilah gadai yang hangus. Di masyarakat ada budaya yang buruk. Ketika pihak yang berhutang gagal bayar, jatuh tempo dan dia belum mampu membayar hutangnya, seringkali barang gadai tersebut dianggap hangus, alias tidak dapat diminta kembali, dan berapapun nilainya, maka barang tersebut akan menjadi milik pihak yang menghutangi kreditur, sebagaimana hutangnya dianggap lunas. Menganggap lunas hutang dengan catatan menjadikan barang gadai secara otomatis milik pihak kreditur, ini yang disebut dengan ghalqur rahn, atau dengan bahasa menganggap hangus barang gadai, ya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuh, kata Nabi. Ar-rahnu min rahinihi lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuh. Barang gadai itu statusnya masih sah milik pihak yang menggadaikan, pihak yang berhutang dan kemudian menggadaikan barang tersebut. Dengan demikian, ia masih tetap berhak mendapatkan manfaat dari barang tersebut, yaitu misalnya ketika dilelang, ketika dijual, ternyata nilainya lebih besar dibanding piutang yang belum dia bayar, dibanding hutang yang belum dia bayar, maka selisih harga tersebut secara hukum tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan, ya. Wa alaihi ghurmuhu, dan sebaliknya kalau ternyata nilai jualnya di bawah hutang, lebih kecil dibanding nominal hutang yang dia pikul, yang dia tanggung, maka ia masih tetap berkewajiban untuk apa? Melunasi sisa pembayaran, tidak dianggap hangus begitu saja. Sebagaimana kalau ternyata terjadi kerusakan pada barang gadai, atau terjadi pertambahan nilai, atau mungkin terjadi perkembangan karena dia misalnya hewan ternak beranak pinak, maka
kemanfaatan barang gadai, juga resiko barang gadai sepenuhnya masih tetap ditanggung dan menjadi milik siapa? Milik yang menggadaikan. Sehingga tidak ada kata hangus. Dari hadis ini dapat ditarik satu isyarat, satu petunjuk yang jelas bahwa barang gadai bukan alat, bukan instrumen pembayaran, tetapi hanya sebatas alat bukti yang salah satu fungsinya adalah dijadikan atau bisa dialihfungsikan sebagai media untuk pembayaran, yaitu dengan cara dilelang, dijual sesuai dengan harga pasar, harga yang wajar, dan kemudian dari hasil penjualannya itu pihak kreditur, pihak yang menghutangi, mengambil haknya. Kalau ada lebih maka harus dikembalikan, kalau kurang maka dia berhak untuk meminta pelunasan dari pihak yang menggadaikan atau pihak yang berutang. Kembali kepada redaksi pernyataan al-muallif. Kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnu. Semua barang yang boleh dijual maka boleh digadaikan. Ini satu pemahaman yang berdasarkan persepsi pertama bahwa barang gadai itu adalah instrumen pembayaran. Namun sekali lagi aliran ini ataupun sudut pandang ini kurang tepat, kurang sejalan dengan dalil, karena dalil-dalil yang ada justru mengisyaratkan bahwa gadai itu tujuan utama, fungsi utamanya adalah sebagai alat bukti, bukan sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh mu'allif di sini bahwa semua yang boleh dijual belikan, boleh digadaikan, ini kurang tepat. Ya, karena pembayaran atau barang gadai tidak serta-merta, tidak selalu akan dijual belikan, ya, tidak selalu dijual belikan. Tetapi fungsi utama barang gadai adalah sebagai alat bukti. Karena itu praktek di masyarakat, dan itu secara de facto, secara hukum syar'i boleh menggadaikan semisal ijazah, semisal KTP, KK, itu benar. Dan masyarakat alhamdulillah walaupun di negeri kita bermadzhab Syafi'i, tetapi secara de facto, secara kenyataan, faktanya mereka walaupun tidak mengakui mazhab Maliki, tetapi prakteknya mereka menerapkan mazhab Imam Malik, yaitu menggadaikan barang-barang yang tidak bisa dijual belikan, seperti ijazah, KTP, KK, SIM, dan yang serupa. Namun semua orang sepakat ketika pihak kreditur mendapatkan jaminan berupa KK, berupa ijazah, berupa KTP, SIM, maka semua masyarakat akan mengakui bahwa adanya KK itu sebagai bukti yang nyata, bukti yang valid, bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi hubungan dagang, hubungan hutang piutang antara kedua belah pihak. Baik, kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala pada penggalan ini, pada bab ini, beliau tidak menjelaskan tentang satu hal penting yang ini merupakan pondasi dari pembahasan masalah gadai. Akad gadai itu bukan akad yang wajib. Alias ketika Anda menjalin suatu hukum, suatu ikatan utang piutang, tidak wajib untuk apa? Untuk memberikan gadai, walaupun pada akad utang piutang tersebut tidak terjadi alat bukti berupa tulisan dan juga tidak terjadi saksi, persaksian. Alias dengan kata lain, membuat alat bukti transaksi hutang piutang itu bukan satu kewajiban, tetapi itu adalah sunnah semata. Sunnah semata. Sehingga kalau ternyata Anda memilih untuk tidak membuat alat bukti, baik itu tulisan atau persaksian atau barang gadai, maka sah-sah saja secara hukum. Boleh Anda bertransaksi tanpa adanya alat bukti, karena Allah telah katakan fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'adilladzi tumina amanatahu walyattaqillah. Kalau ternyata dalam satu hubungan dagang, satu hubungan utang piutang itu terjadi rasa saling percaya,
Ada kepercayaan yang berimbal balik. Sehingga keduanya merasa tidak perlu untuk membuat alat bukti dan juga tidak mendatangkan saksi. Maka itu tidak masalah. Hendaknya falyu'addil ladzi tu'minu amanatahu wal yattaqillah, hendaknya orang yang mendapatkan kepercayaan itu betul-betul menunaikan kepercayaannya. Sehingga ketika jatuh tempo dia bayar. Dia tunaikan kewajibannya. Wal yattaqillah, hendaknya dia senantiasa mengingat dan mewaspadai murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai semula mengesankan saling percaya, namun di belakangan ketika jatuh tempo menggunakan aji mumpung, ya, mumpung tidak ada bukti, mumpung tidak bisa digugat, mumpung tidak bisa dibuktikan di majelis pengadilan, akhirnya mengingkari hutang piutang. Tentu ini tidak sesuai dengan semangat awal ketika menjalin akad didasari dengan saling kepercayaan, namun ternyata faktanya kepercayaan itu fiktif, kepercayaan tersebut palsu. Ya, baik. Para fuqaha juga telah menjelaskan bahwa akad gadai itu termasuk akad yang mengikat dari salah satu pihak, tetapi tidak mengikat dari sisi pihak kedua. Dari sisi ar-rahin, dari sisi yang menggadaikan, yaitu orang yang berhutang, maka gadai itu mengikat, alias kalau dia sudah serahkan barang gadai, maka dia tidak bisa menarik, dia tidak bisa mengambil, tidak berhak mengambil barang gadai tersebut kecuali dengan satu dari dua alasan. Pertama, dia telah melunasi kewajiban utang piutangnya. Yang kedua, mendapatkan izin dari yang menghutangkan. Namun dari pihak yang menghutangi, kreditur, maka gadai itu termasuk akad yang jaiz, akad yang tidak mengikat, alias dia bisa kapan saja, suka atau tidak suka pihak kedua, maka dia berhak untuk membatalkan akad gadai dan mengembalikan barang gadai kepada pemiliknya. Ya. Dan sekali lagi perlu ditekankan bahwa gadai itu hanya sebatas tautsiqah, sebagai alat bukti, bukan sebagai wafa, bukan sebagai pembayaran. Dengan demikian, karena itu sebatas alat bukti, tidak memindahkan kepemilikan, maka pihak penerima gadai tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, baik dengan cara bercocok tanam, mengambil susunya, menungganginya, menyewakannya, atau mengambil uang sewanya. Semua itu tidak berhak dia lakukan. Kalau ternyata barang yang digadaikan itu menghasilkan manfaat berupa pohon yang berbuah, atau hewan yang menghasilkan susu atau anak atau telur, maka pertambahan nilai dan manfaat yang didapat dari barang gadai itu tetap menjadi milik siapa? Milik pihak yang menggadaikan, yaitu pihak yang berhutang. Karena sekali lagi, pergadaian tidak memindahkan kepemilikan, dan pergadaian bukan instrumen pembayaran. Gadai hanya sebatas alat bukti adanya hutang piutang. Karenanya seperti yang akan dijelaskan pada penggalan pernyataan mu'allif selanjutnya, al-mu'allif mengatakan fid duyuni idza istaqarra thubutuha fid dhimmah. Adanya gadai itu menurut mazhab Syafi'i itu hanya dibolehkan pada akad hutang piutang yang sudah ingkrah, sudah berkekuatan hukum. Adapun hutang piutang yang berpotensi gagal, batal berhutang, maka belum boleh ada akad gadai. Misalnya apa? Contohnya, ketika Anda membeli satu barang dengan pembayaran tertunda. Anda mengatakan kepada penjual, saya beli motor Anda senilai 10 juta, tetapi pembayarannya sebulan yang akan datang, alias saya berhutang pembelian motor ini. Maka dalam tempo 1 bulan Anda belum ingkrah, ya, belum berkekuatan hukum. Hutang piutang antara Anda dengan penjual belum berkekuatan hukum, alias masih ada kemungkinan batal. Masih ada kemungkinan batal. Maka walaupun secara de facto, karena Anda telah menerima motor dan Anda telah membuat komitmen akan membeli
dengan catatan adanya hak khiyar, maka Anda punya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Namun demikian, kewajiban ini ada kemungkinan batal. Kenapa? Karena bisa jadi Anda akhirnya memutuskan untuk membatalkan jual beli ini. Sehingga hutang nilai penjualan motor ini belum berkekuatan hukum, alias masih ada kemungkinan batal. Maka dalam kondisi macam ini belum boleh ada hutang piutang. Belum boleh ada gadai. Walaupun Anda sudah mengikrarkan berhutang. Tetapi karena hutang Anda itu masih potensi batal, maka Anda belum boleh mengadakan gadai. Pihak yang menjual juga belum boleh minta barang gadai. Kenapa? Ini adalah konsekuensi dari sudut pandang yang pertama, bahwa gadai itu adalah instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran. Karena hutangnya masih potensi batal, maka belum ada pembayaran. Belum ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Karena belum ada kewajiban melakukan pembayaran, masih ada potensi batal, maka berarti belum boleh ada gadai. Ini sudut pandang atau konsekuensi dari anggapan bahwa gadai itu adalah instrumen pembayaran. Namun kalau kita kembali kepada yang telah disampaikan di atas, bahwa gadai bukan instrumen pembayaran, gadai hanya sebatas alat bukti adanya ikatan hutang piutang, atau bahkan gadai itu hanya sebatas alat bukti mutlak, maka tidak mengapa Anda menyerahkan barang gadai kepada penjual walaupun Anda masih ada kemungkinan untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut. Bahkan lebih jauh dari itu, kalaupun tidak ada hubungan hutang piutang sama sekali, karena gadai hanya sebatas alat bukti, maka gadai boleh diaplikasikan pada akad-akad lain yang tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Misalnya, dalam akad mudharabah bagi hasil, ketika pemodal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk dikelola dan investasikan untuk berdagang sehingga menghasilkan keuntungan, maka dalam kondisi semacam ini kadangkala pemodal mensyaratkan kepada pengusaha untuk memberikan jaminan gadai berupa barang. Kalau ternyata nanti pada prakteknya si pengusaha, si pelaku usaha melakukan tindakan wan prestasi, menyelisihi kesepakatan, melanggar ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak sehingga mendatangkan kerugian, menyebabkan adanya kerugian, maka barang yang digadaikan tersebut akan dilelang, dan dari hasil lelangnya akan dipotongkan sejumlah kerugian yang terjadi akibat keteledoran, akibat kesengajaan ataupun kesalahan pengelola dalam menggunakan modal tersebut. Ya, ini akad mudharabah permodalan, ternyata sebagian ulama mengatakan boleh adanya gadai walaupun tidak ada utang piutang di sana. Ya, karena gadai hanya sebatas alat bukti dan bukan instrumen pembayaran. Sehingga wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua inilah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan praktek masyarakat zaman sekarang dan bahkan sejak zaman dahulu, yang itu merupakan anggapan persepsi bahwa gadai itu sebatas alat transaksi, alat untuk bukti, bukan alat untuk pembayaran. Maka pendapat ini lebih fleksibel dan sekali lagi itu sejalan dengan praktek masyarakat sepanjang masa, dan itulah yang diajarkan dalam mazhab al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kesimpulannya, gadai itu dibolehkan dan pernah dipraktekkan Nabi SAW, bahkan di akhir hayat Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau menggadaikan perisai perangnya kepada orang Yahudi pada satu transaksi pembelian gandum untuk keluarga beliau. Ketika beliau meninggal, Nabi belum sempat melunasi, belum sempat menebus barang gadai tersebut, ya. Sehingga hadis ini membuktikan bahwa gadai itu satu ketetapan, satu hukum syariat yang tidak dianulir karena tetap dipraktekkan Nabi sampai akhir hayatnya. Ya. Dan
kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, bahwa gadai hanya sebatas alat bukti, alat untuk pembuktian adanya hubungan antara kedua belah pihak, bukan instrumen pembayaran. Dengan demikian, perbedaan dua persepsi inilah yang kemudian menghasilkan perbedaan hukum dan fatwa dalam berbagai hal yang berkaitan dengan pergadaian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.